wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini Zulfa dengan NIM 200910302006. Saya dari kelas Sosiologi Kebencanaan E1. Saya mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan materi tentang batasan sosiologi kebencanaan dan latar belakang munculnya sosiologi bencana, perspektif bencana, serta hubungan lingkungan dan kebencanaan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Batasan sosiologi kebencanaan dan latar belakang munculnya sosiologi bencana, perspektif bencana, serta hubungan lingkungan dan kebencanaan. Batasan sosiologi kebencanaan. Meskipun tidak terdapat batasan khusus yang dapat membedakan peristiwa historis lainnya dari peristiwa bencana, mayoritas ilmuwan sepakat bahwa batasan itu sebenarnya ada. Beberapa karakter yang membedakan bencana dengan peristiwa historis lainnya dituliskan dengan jelas oleh Erikson, yaitu yang pertama, bencana selalu melibatkan dimensi bahaya fisik dan sosial. Yang kedua, bencana terjadi secara tiba-tiba atau dapat dirasakan dalam konteks sosial sebagai kondisi yang telah berada pada tahapan akut. Dan yang ketiga, bencana merupakan situasi di mana kita dapat mengambil langkah mitigasi untuk menurunkan dampak, baik sebelum ataupun sesudah terjadinya situasi tersebut. Selain itu, Dines sebagai salah seorang sosiolog kebencanaan pada tahun 1974 menawarkan 4 pemaknaan bencana yang kiranya masih relevan hingga saat ini. 4 pemaknaan itu adalah: yang pertama, bencana sebagai hal yang dihasilkan oleh pihak eksternal. Kedua, bencana sebagai kerusakan fisik. Ketiga, bencana sebagai gangguan sosial. Keempat, bencana sebagai evaluasi negatif. Latar belakang sosiologi kebencanaan. Kemunculan subdisiplin sosiologi kebencanaan masih menghadapi permasalahan dalam pendefinisian objek studinya, yakni bencana. Masing-masing ahli memiliki kerangka pikir yang berbeda untuk melihat bencana. Bahkan ketika masing-masing individu membuat suatu definisi, maka sejatinya mereka sedang membuat pernyataan tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap objek yang mereka definisikan tersebut. Bagi Palang Merah Internasional, misalnya, mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian krisis asupan nutrisi dan krisis persediaan sandang, pangan, dan papan dalam skala yang begitu besar. Tentunya, definisi tersebut merefleksikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional ketika bencana datang. Begitu pula, hal yang sama dilakukan oleh kementerian dan lembaga, yang masing-masing merasa mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan apa yang diformulasikan, berupa definisi sektoral tersebut. Dan tentu saja di lapangan hal ini berpotensi terjadinya kompetisi bahkan rivalitas yang tidak perlu dalam penanggulangan bencana. Hal inilah yang sering dicatat masyarakat sebagai tindakan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, apa sih kira-kira di pikiran kalian ketika mendengar kata bencana? Tentu tidak asing lagi, bukan? Pasti di pikiran kita bencana itu sebuah musibah, atau merugikan masyarakat, atau banyak korban jiwa, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada contoh bencana. Di samping kiri ada contoh bencana banjir yang telah merendam beberapa rumah warga. Kemudian di samping kanan ada contoh bencana gempa bumi. Di situ terjadi retakan di jalan-jalan dan beberapa rumah warga roboh. Lalu, apa sih bencana itu? Bencana merupakan kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang begitu luar biasa dan disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa,
kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Jadi, bencana itu peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Sedangkan definisi bencana menurut UNISDR tahun 2000 yaitu suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi materi, ekonomi, lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Nah, jadi, bencana itu suatu peristiwa alam yang mengancam kehidupan manusia dan mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi populasi manusia. Bencana yang sering digambarkan sebagai hasil dari kombinasi paparan bahaya atau adanya ancaman dengan kondisi kerentanan dan juga kapasitas yang cukup untuk mengurangi atau bahkan mengatasi konsekuensi negatif dampak yang potensial. Dampak bencana yang dimaksud termasuk hilangnya nyawa, cedera, penyakit, dan juga efek negatif lainnya pada fisik manusia, mental, dan kesejahteraan sosial, termasuk kerusakan properti, kerusakan aset, hilangnya layanan, gangguan sosial dan ekonomi, serta degradasi lingkungan. Klasifikasi bencana ada 3, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan terjadinya, dan berdasarkan aspek penyebabnya. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada yang alam dan juga non-alam atau ulah manusia. Untuk yang alam, bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, non-alam atau ulah manusia. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang kedua yaitu berdasarkan terjadinya. Ada bencana yang terjadi secara perlahan atau slow onset, ada juga bencana yang terjadi secara mendadak atau sudden onset. Yang pertama, bencana yang terjadi secara perlahan contohnya itu banjir. Yang kedua, bencana terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, contohnya itu gempa bumi, tsunami, badai, dan juga puting beliung. Yang ketiga, berdasarkan aspek penyebabnya, ada 5, geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan juga lingkungan. Untuk yang geologi, bencana geologi merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan juga tsunami. Yang kedua, hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contohnya seperti kekeringan, banjir, badai, El Nino, La Nina, angin topan, dan air laut pasang.
Bencana biologi merupakan ancaman bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis. Bencana biologis pada umumnya berasal dari bakteri, virus, parasit, jamur, dan juga protein. Kemudian teknologi. Bencana teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam teknologi. Kegagalan teknologi ini biasanya diakibatkan oleh kebakaran, kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Dan yang terakhir yaitu bencana lingkungan. Bencana lingkungan merupakan bencana yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada lingkungan. Bencana lingkungan antara lain pencemaran, abrasi pantai, dan juga kebakaran hutan. Nah, di situ juga ada beberapa gambar dari contoh-contoh bencana yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contoh dari bencana sosial ialah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror. Selanjutnya, tentang perspektif bencana. Suatu bencana selalu mendapatkan respon berlainan dalam masyarakat, baik antar individu dalam masyarakat yang tertimpa bencana maupun masyarakat luar dan negara dalam upaya mitigasi serta upaya mengatasinya. Respon yang berlainan terutama terletak pada konstruksi makna yang berbeda oleh masing-masing pihak dalam memahami bencana. Realitas bencana tidak cukup hanya ditangkap dalam kerangka kehadirannya. Sebagai peristiwa yang mengganggu ataupun mengancam, bencana memberi dampak buruk dan menyeret masyarakat untuk menyikapinya dalam rangka untuk mengatasinya. Kemudian, paradigma pertama melihat bahwa bencana kehadirannya sebangun dengan perang. Sebagai sesuatu yang mengancam, bencana selalu dianggap sebagai musuh yang datang dari luar kelompok masyarakat. Terlebih karena bencana selalu menimbulkan akibat yang merugikan manusia ataupun sekelompok masyarakat tertentu. Bencana merupakan sebuah agresi dari luar yang dalam batas tertentu harus dilawan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Menempatkan bencana sebagai musuh dalam perang merupakan salah satu cara dalam mengatasinya. Melawannya di samping meredam setiap akibat yang ditimbulkannya. Dalam paradigma ini, semua hal yang memberikan ancaman termasuk di luar kejadian alam merupakan sesuatu yang mendeterminasi manusia menjadi sesuatu yang lain di dalamnya, termasuk konflik sosial, bahkan perang secara fisik sebagai sebuah kenyataan yang begitu membahayakan. Selanjutnya, paradigma kedua memandang bahwa bencana merupakan ekspresi dari kerentanan sosial. Kerentanan masyarakat berpengaruh besar terhadap adanya bencana. Bencana selalu menimpa pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap resiko yang muncul. Misalnya, bencana banjir selalu menimpa orang-orang kelas bawah di pemukiman-pemukiman padat dan kebanyakan kaum miskin kota. Sedangkan bagi mereka yang lain seperti kelas atas, walaupun banjir terkadang tetap menimpa mereka, namun mereka lebih dapat menghindari bencana tersebut dengan fasilitas pribadi yang dimilikinya dan cepat mudah pulih dengan tinggal di rumah kedua mereka di daerah lain. Sementara kaum miskin kota memadati tempat pengungsian dengan fasilitas yang seadanya,
ditambah dengan teror penyakit sebagai bencana ikutan yang mengancam mereka, kemudian akibat ketidaknormalan lingkungan sekitarnya. Kejadian bencana merupakan peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi kejadian, jenis bencana, korban ataupun kerusakan yang dirugikan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai suatu kejadian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan lingkungan dan kebencanaan. Yang pertama, kebencanaan dan lingkungan mempunyai hubungan yang begitu erat, saling terikat satu sama lain. Perlu kita ketahui, permasalahan lingkungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Kecenderungan kerusakan lingkungan ini terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lingkungan, jika tidak dijaga atau dilestarikan, maka akan mengancam kenyamanan dan juga meningkatkan kerentanan kehidupan bagi setiap warga negara di Indonesia. Yang kedua, ancaman kenyamanan tersebut dapat berupa bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia yang dilakukan semena-mena dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam tanpa memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, seperti yang kita tahu saat ini, bumi sedang mengalami sakit atau kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2019 di Indonesia banyak sekali terjadi bencana alam di berbagai daerah. Bencana alam yang ditimbulkan karena kecerobohan manusia itu sendiri. Akibat dari kecerobohan itu, misalnya bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serta kerusakan kawasan lindung. Contoh nyatanya, di daerah sekitar saya pernah terjadi bencana alam, yaitu bencana banjir dan juga tanah longsor. Kedua bencana tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Banjir dan tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Jumat siang tanggal 7 bulan Februari tahun 2020. Kemudian, berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto, ada 6 wilayah yang terkena banjir dan tanah longsor. Bencana alam tersebut terjadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Banjir di wilayah Pacet diantaranya terjadi di Jalan Raya menuju Desa Padusan dan depan wisata Ubalan Waterpark Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Kemudian, banjir di dua lokasi ini diakibatkan oleh luapan air sungai. Banjir juga melanda pondok pesantren Amanatul Ummah di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet. Penyebabnya yaitu sungai yang tidak mampu menampung air saat turun hujan deras. Berdasarkan laporan, tidak ada korban jiwa. Sedangkan untuk kerugian material ada. Material longsor yang menutup badan jalan untuk membersihkan jalan yang tertimbun material tanah longsor, alat berat didatangkan ke lokasi tanah longsor pada Jumat malam. Selain banjir, di wilayah Kecamatan Pacet juga terjadi tanah longsor pada Jumat petang. Longsor terjadi di Jalan Raya Dusun Kambengan, Desa Cempo Kolimo. Jalan raya ini merupakan jalan penghubung antara daerah Pacet ke daerah Trawas. Akibat longsor, jalur ini tertutup material longsor dengan ketinggian kurang lebih sekitar 5 meter dan lebar 12 meter. Berikutnya, longsor juga terjadi di Jalan Raya Dusun Meligi, Desa Celaket, di jalan yang juga menjadi jalur penghubung daerah Pacet ke daerah Trawas.
Ini lebar jalan yang tertimbun material tanah longsor sekitar 15 meter. Di situ saya juga menampilkan gambar dari tanah longsor yang ada di wilayah Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya penanganan pra-bencana. Yang pertama, penilaian resiko, pemetaan daerah rawan dan analisis resiko. Peta resiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis resiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG. Kita bisa membuat peta rawan longsor, peta wilayah rawan gempa bumi, peta wilayah rawan tsunami, peta sebaran gunung api di Indonesia, dan juga membuat peta indeks resiko bencana. Nantinya, peta-peta tersebut bisa kita tempelkan di dinding-dinding jalan atau di mading-mading agar semua masyarakat bisa mengetahuinya. Selanjutnya, kita bisa memberikan pelatihan melalui sistem pendidikan dengan aparatur pemerintah dan juga masyarakat, misalnya dengan internal BNPB. Berkoordinasi program pelatihan antar instansi seperti Depdagri, LIPI, BMG, dan juga ITB, atau lembaga organisasi kemasyarakatan, dan lembaga PBB lainnya. Serta kita juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu Pusat Pengendalian Operasi. Yang pertama, telah dibangun atau dikembangkan Pusdalop BNPB. Yang kedua, aktivasi posko untuk memantau kebencanaan pada semua tingkatan. Yang ketiga, pengiriman satuan reaksi cepat PB untuk kaji kerusakan dan kaji kebutuhan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta potensi sumber daya yang telah ada seperti TNI, Polri, RAPI, dan lain-lain. Di situ juga ada 2 gambar contoh dari aktivitas yang dilakukan oleh Polri untuk mendirikan tenda atau posko dalam memantau bencana. Yang keempat yaitu melakukan penyusunan pedoman dan protap sebagai upaya untuk membangun mekanisme penanganan bencana yang efektif dan efisien. Di situ juga ada contoh buku pedoman praktis penanganan bencana dan kedaruratan. Yang kelima, peningkatan kewaspadaan terhadap masyarakat. Kita bisa membuat poster, leaflet, atau bahkan mass media untuk menyebarkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahuinya jika akan terjadi bencana. Keenam, melakukan penyusunan rencana nasional. Penanggulangan bencana tahun 2010 hingga 2014, upaya untuk koordinasi program penanggulangan bencana, yaitu prioritas program PB selama 5 tahun. Disusun berdasarkan analisis resiko bencana, pengembangan sistem nasional penanggulangan bencana. Dan yang ketujuh, kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana. Kemudian, identifikasi sumber daya seperti manusia, personil, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian, identifikasi kemampuan penanganan kedaruratan. Penempatan logistik bantuan darurat sedekat mungkin dengan daerah bencana. Diperlukan gudang atau depo. Lalu, pengembangan deteksi dan peringatan dini. Selanjutnya, pembuatan contingency plan dan gladi kesiapan penanganan bencana dilakukan secara rutin. Selanjutnya, upaya penanganan saat terjadi bencana. Tentunya, yang pertama, pencarian dan penyelamatan korban. Kedua, bantuan darurat kemanusiaan berupa makanan, sembako, pakaian, dan shelter. Yang ketiga, layanan kesehatan termasuk trauma psikologis. Yang keempat, sanitasi dan kesehatan lingkungan seperti air bersih. Yang kelima, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara instansi yang terkait.
Yang keenam, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan kepada Kepala BNPB melalui Gubernur. Kemudian, tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain, yang pertama, menyelamatkan diri terlebih dahulu serta orang-orang terdekat. Yang kedua, jangan panik dan tetap tenang. Yang ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat terlebih dahulu. Yang keempat, larilah atau menjauhlah dari pusat bencana dan tidak perlu membawa barang apapun itu. Yang kelima, lindungilah diri Anda dari benda-benda yang mungkin bisa melukai diri kita sendiri. Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah bantuan darurat, seperti mendirikan pos komando bantuan, berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana, dan pemberi bantuan yang lain, mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi, mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, dan pakaian, mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian, membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban, mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban yang meninggal dunia. Selanjutnya, inventarisasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Lalu, evaluasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. Selanjutnya, pemulihan atau recovery. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun secara mental. Pada tahapan berikutnya dilakukan upaya rehabilitasi atau rehabilitation. Mulai dirancang tata ruang daerah atau master plan, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana alam. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Kemudian, mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Lalu, pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap. Relokasi korban dari tenda penampungan. Mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana alam. Pada tahap ini, mulai dilakukan perbaikan fisik, baik fasilitas umum dalam jangka menengah. Lalu, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja bagi korban bencana alam. Selanjutnya, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, serta pasar mulai dilakukan. Lalu, fungsi pos komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitasi atau pendampingan. Selanjutnya, dilakukan upaya rekonstruksi. Pada kegiatan rekonstruksi, dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.